Halo, perkenalkan nama saya Farhana Laili Nurhidayah dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 1 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dasar pembentuk suatu organisasi. Unsur-unsur dasar pembentuk suatu organisasi meliputi 1. Tujuan. Organisasi memiliki tujuan atau misi yang jelas yang menjadi alasan utama untuk pembentukannya. Tujuan ini harus spesifik dan dapat diukur. Yang kedua, struktur. Organisasi memiliki struktur hierarkis atau non-hierarkis yang menentukan bagaimana keputusan diambil, tugas dan tanggung jawab dibagikan, serta bagaimana informasi mengalir dalam organisasi. Yang ketiga, anggota. Organisasi terdiri dari anggota atau karyawan yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu sesuai dengan tujuan dan struktur organisasi. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai norma dan kebiasaan yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam organisasi. Yang kelima, sumber daya. Organisasi membutuhkan sumber daya seperti manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur untuk mencapai tujuannya. Yang keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi berperan dalam mengarahkan dan mengkoordinasi anggota serta membuat keputusan yang strategis. Yang ketujuh, komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam organisasi untuk memastikan informasi mengalir dengan baik antara anggota dan tindakan kerjasama. Proses dan prosedur. Organisasi memiliki proses dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuannya, termasuk pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan pelaporan. Yang kesembilan, pengendalian dan evaluasi. Organisasi perlu mekanisme pengendalian dan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan serta memonitor kinerja dan efisiensi. Yang kesepuluh, perubahan dan adaptasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal untuk tetap relevan dan mencapai tujuannya. Unsur-unsur ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi dan lingkungannya, tetapi mereka merupakan dasar-dasar yang umumnya ditemukan dalam hampir setiap organisasi. Dan ada beberapa unsur yang membentuk organisasi secara utuh, antara lain yaitu terdiri dari sekelompok orang. Sekelompok orang yang dimaksud adalah terdiri dari 2 orang atau lebih. Jika dalam satu rumah tangga, organisasi ini terdiri dari suami dan istri. Beberapa ahli menyebutkan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang atau lebih, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu, memiliki tujuan yang jelas. Sekelompok orang akan mau bekerja sama, tentunya karena memiliki tujuan yang jelas. Dalam artian, dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pihak. Tujuan ini merupakan hasil dari kesepakatan bersama, dengan istilah lain yaitu visi. Lalu yang ketiga, adanya kerjasama. Untuk mewujudkan visi atau tujuan tersebut, diharapkan adanya kerjasama yang dibangun secara baik dengan berbagai keahlian yang dimiliki masing-masing orang yang berada dalam organisasi tersebut. Tanpa kerjasama, maka tujuan yang mulia itu tidak akan bisa tercapai. Yang keempat, mempunyai peraturan atau undang-undang. Peraturan dibuat untuk mengikat setiap individu yang berada di dalam organisasi. Peraturan membuat lebih terarah dalam bentuk kerjasama dan pencapaian tujuan. Peraturan tidak membedakan pangkat dan jabatan. Masing-masing harus taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku di organisasi. Yang kelima, mempunyai tempat atau sekretariat. Bagi setiap organisasi, sangat diperlukan tempat atau sekretariat. Sekretariat berfungsi tempat menyusun strategi, perencanaan segala sesuatu, tempat bermusyawarah dan bekerja. Salah satu alat pemersatu yang digunakan dalam berkumpul, bekerja, dan tempat bermusyawarah. Seluruh alamat surat akan ditujukan melalui sekretariat. Yang keenam, mempunyai modal, SDM, atau uang. Modal juga dianggap penting untuk memajukan sebuah organisasi. Salah satu modal yang sangat berarti adalah sumber daya manusia. Hal ini menjadi nilai jual yang sangat berarti bagi organisasi. Ketika sumber daya lainnya tidak ada, tidak terlalu menyulitkan perkembangan roda organisasi.